3. Kaabah secara zahiriah dibangun bermula oleh Nabi Adam AS, lalu diperbaiki oleh Nabi Yuna Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Kiblat, patokan, pusat daripada banyak kepada yang satu, suhud, buah daripada tauhid. Maka menghadaplah, berkelilinglah seluruh manusia di seluruh penjuru dunia ini sebagai kiblat. Berarti kan banyak seluruh penjuru manusia tadi itu. Jutaan, bahkan miliaran, menghadap kepada satu kiblat. Di situ maknanya, pandang banyak kepada yang satu. Buah daripada suhud. Itu untuk secara zahiriah. Secara ketuhanan, langit dan bumi serta isinya ini adalah kiblat. Di saat kita melihat tertuju hanya satu saja, satu-satunya saja, langsung teringat kepada sumber. Melihat makhluk teringat kepada sumber. Melihat hewan teringat kepada sumber. Melihat kita sendiri teringat kepada sumber. Melihat langit teringat kepada sumber. Melihat tanah teringat kepada sumber. Merasap apapun kita teringat kepada sumber. Nah, ini yang dikatakan bab keilahian sebagai kiblat. Yang disebut dalam konteks perjalanan adalah di situ adalah derajat usul. Kan begitu? Yang pertama secara zahiriah, yang kedua adalah keilahian, yang ketiga adalah secara batin. Maka wilayah daripada batin yang keterkaitan kepada hati kita, yakni disebut rohani, tak boleh memandang selain daripada Allah, tak boleh di situ dikotori selain daripada yang ditetapi. Tidak boleh selain daripada Allah. Maksudnya, kosong hati tadi itu selain daripada Allah. Maksudnya, segala menafikan segala-segala keinginan-keinginan yang banyak, penyakit-penyakit hati. Maka di situ dikatakan kalbu mukmin baitullah bukan bermakna Allah itu bertempat di sini, tetapi di situ adalah kosongnya hati agar duduk kepada ketakwaan. Nah, di situ yang dikatakan 3 tingkatan dalam Kaabah secara zahiriah, ilahiyah dan batin. Bahawa itu adalah hadirat Al-Qudsi, kesucian. Apa dikatakan kesucian? Manfaat daripada seseorang tadi. Ketika ianya selalu daripada Allah, untuk Allah, beserta Allah. Dan ketika ianya melihat kepada sumber, hilang kebencian di hatinya kepada makhluk Allah. Hilang di hatinya kebencian kepada makhluk Allah. Hilang prasangka buruknya kepada makhluk Allah. Hilang iri dengkinya. Maka dikatakan di situ wilayahnya kesucian. Maka pandangan itu luas, tidak ada sikat, tidak ada miskat. Jelas di situ, tanpa adanya miskat, tanpa adanya hijab. Jelas di situ. Jelas baginya apa? Karena melihat tadi itu langsung teringat kepada sumber, maka melihat itu pada hakikatnya adalah ingat. Bagaimana dikatakan melihat hakikat ingat? Kita uji dan kita kaji keabsahan daripada kalimat ini. Kita melihat ini sekedar melihat tanpa kita ingat sumbernya, nol tidak. Buya. Nah, ketika kita melihat dan kita langsung ingat, menjadi sesuatu keyakinan, tidak ranahnya iman. Keyakinan. Nah, maka keabsahan daripada kalimat kata yang keterkaitan melihat tadi itu adalah ingat. Sudah dapat pengujiannya, dikajinya?
Ya. Alhamdulillah. Apa contohnya? Ketika nur iman tadi itu telah mantap, ketika ianya melihat gelas ini, hatinya langsung mengucapkan Allah. Karena ingat tadi itu awalnya dia sumber tertuju, langsung mentasdikkan kepada hatinya ketika ianya melihat sesuatu, langsung hatinya Allah. Tanpa miskat, tanpa hijab. Dan dia lahir etikat untuk mengunci dan membatas diri ketika ianya melihat pohon, ingat itu sumber, dan hatinya membenarkan menyebut dengan sendirinya Allah, rasanya merasakan dalam setiap sesuatu Allah. Sehingga etikatnya, pohon ini adalah fana, yang hakiki hanya Allah. Itu etikatnya. Waalaikumsalam, Bapak Juniansyah. Kenapa? Bisa terjadi nanti kalau tidak dietikatkan sebagai batasan, menyamakan Allah dengan pohon. Di sini kunci yang sangat paling halus untuk mengkajinya. Di sinilah kedudukan bako yang dapat membedakan yang hak, yang dapat membedakan yang batil, Khalik dan Tuhan. Kuncinya di situ. Jadi ini setipis kulit ari. Setipis kulit ari, tidak berhati-hati, melenceng. Melenceng jadi. Kuncinya di sini. Apa awalnya? Di alam musyahadah dikatakan alam mulki. Alam mulki itu alam kenyataan, alam penyaksian yang keterkaitan indrawi. Jelas. Sesuatu yang tampak ini jelas. Itu musyahadah. Ya kan? Jelas yang tampak itu karena diberikan keterangan dan penerangan yang keterkaitan atas cahaya Allah. Kita melihat ini atas cahaya Allah. Karena hilang keberadaan tadi itu yang ada hanya Allah, maka kita melihat ini melalui Allah. Melaluinya yang mana? Cahaya. Dalam rincian ilmu, qudrah dan iradah. Iradat Allah. Maka jelas. Jadi tampaklah kepada dirinya ilmu qudrah di iradah Allah, sehingga tumbuh kepemahaman ia mendengar melalui Allah, dia melihat melalui Allah. Dia beribadah melalui Allah, terhindar daripada maksiat melalui pertolongan Allah. Itu. Di sini. Ketika dalam bab musyahadah ini, Allah naikkan kepada derajat usul sehingga dia karam dahulu dengan iradah Allah. Karam terpercik kepada hatinya setelah karam tadi dikatakan fana yang ada hanya Allah, maka melihat di batang tubuhnya tadi di sekalian alam Allah. Percikan fana. Nah, tolong dimia dulu, Dabling. Ketika itu terjadi, maka peralihan-peralihan kepada dirinya Allah masukkan paham. Langsung ketika ianya tersadar dan menyadari Allah hadirkan keterkaitan dalam bab percikan fana kepada bako, Allah masukkan pemahaman. Ketika melihat pohon itu bersumber daripada Allah. Melihat, ingat. Melihat, ingat. Melihat, ingat. Melihat pohon sumber daripada Allah. Dahulu itu di dalam percikan fana Allah. Melalui Allah. Karena dalam keadaan alam ketuhanan. Tidak ada selain itu. Karena diangkat. Rohaniahnya tadi itu ke alam tinggi. Naik derajat. Itu dikatakan alam ahadiyah. Kan begitu? Dalam konteks tarakinya. Sehingga pada itu
Dia hanya melihat melalui Allah, mendengar melalui Allah, yang ada hanya Allah. Itu derajat usul ketika fana tadi, percikan fana tadi itu. Sehingga Allah masukkan paham kepada hatinya ketika ianya melihat dan mendengar. Ketika ia melihat pohon sebagai contoh, ingat langsung sumber. Akan mengalami suatu kedudukan yang ditingkatkan oleh Allah kepada apabila pohon ini adalah fana, yang hakiki hanya Allah. Mengunci langsung di situ. Kunci langsung di situ. Kalau tidak begitu, kita melihat diri kita langsung bersumber kepada Allah. Nanti kalau tidak hati-hati meleset, kita menjadi Allah. Ini yang bahaya. Di sini keterangan-keterangan ini, maaf, jarang sekali yang diungkapkan karena pembeda itu belum ada. Nah, ketika melihat diri kita ingat kepada Allah, langsung diitikadkan ini fana yang hakikiannya Allah. Terkunci segalanya daripada jisim, jirim, dan johar. Ya, cahaya itu banyak, Ajo. Ada cahaya waridat, ada cahaya godaan, ada cahaya amal, ada cahaya diri. Ada cahaya warnanya merah muda, ada warna biru, ada biru tua, ada warna putih, ada putih keperakan, ada kuning keemasan, dan ada warna hijau. Macam-macam itu. Itu semuanya ada gambaran, Ajo. Nah, itu dalam perjalanan. Cahaya yang mana dimaksudkan? Jelas di situ warnanya apa, apanya apa, baru bisa digambarkan. Nah, yang berikutnya kita sambung. Tindakan meninggalkan ke dunia itu dapat dipahami secara simbolik sebagai melepas dua sandal. Kalau putih itu kelembutan hati, Ajo. Kalau putih itu kelembutan hati, putih keperakan, cahaya diri. Kalau kuning keemasan, kemurnian diri. Kalau putih itu kelembutan hati. Karena di saat berzikir tadi itu menangis. Maka hati itu dalam suasana lembut, warnanya memutih, bermakna air di situ lam kedudukan kepada hati. Begitu aja. Diulangi. Tindakan meninggalkan kedua dunia itu dapat dipahami secara simbolik sebagai melepas dua sandal. Maka di situ, hai Musa, lepaskan kedua sandalmu. Sesungguhnya engkau di lembah yang suci. Kan begitu? Pernah tidak mendengarkan ayat? Hai Musa, lepaskanlah dua sandalmu, sesungguhnya engkau di lembah suci. Ya, yeah. Ini satu mewakili dunia dan satu lagi mewakili akhirat. Bermakna di situ tidak adanya di dalam hal keterkaitan mengikuti duniawi dan juga tidak mengharapkan akhirat, tetapi tujuan tetap kepada Allah. Ini dia melepaskan sandal dua tadi itu. Jadi tidak ada harapan lagi di situ. Nah, kunci dalam satu keikhlasan begitu. Sebab hanya dengan kehampaan dan penyerahan total, seseorang dapat benar-benar mendekat kepada yang maha hakikat. Penyerahan total tadi itu, melepaskan keduanya tadi itu. Maka dilarang kalau sholat itu, mencari kenikmatan tidak. Mencari ini tidak, tetap tujuan kepada Allah. Mengharapkan ganjaran tidak, karena ganjaran itu pemberian. Tetap pandang yang pemberi. Tetap tujuan kepada pemberi. Kalau telah bertemu, itulah rahasia yang dimasukkan dalam hati dalam bentuk keikhlasan. Sehingga kita berbuat sesuatu beserta Allah, bukan dengan kita.
Apa dengan Allah? Dengan ilmu kodrat di Yordannya dapat kita memberi. Dengan kemudahan dan pertolongannya kita dapat sholat. Bukan dengan diri kita. Maka ditampakkan kepada kita tadi itu adalah bentuk daripada yang keterkaitan. Hal ianya adalah menunjukkan sesuatu hal petunjuk agar masuk kepada hati kita itu keikhlasan. Keikhlasan. Jadi ini adalah ilmu-ilmu ikhlas. Ilmu-ilmu yang terpuji. Ilmu-ilmu yang bermanfaat. Menghadirkan sifat keterpujian tadi itu. Contoh, ketika selalu ingat kepada Allah dalam segala hal, malu tidak berbicara banyak. Malu kita tidak bermaksiat. Timbul tidak kejujuran. Timbul tidak bahu-membahu. Timbul tidak taat kepada Allah. Ini maka hasil daripada musyahadah itu membuahi daripada sifat-sifat yang baik. Buahnya itu, hasil musyahadah itu buahnya adalah sifat-sifat yang baik. Buah daripada usul itu adalah cahaya iman. Waalaikumsalam Buddha Fafa. Marilah kita naik ke tingkatan yang lebih tinggi menuju hadirat ilahiyah. Ilahi. Di tingkat ini jika tidak terdapat suatu medium atau sarana tempat ilmu-ilmu terperinci dan terangan benderang, diukir atau ditorehkan pada suatu entitas yang bersifat reseptif, yakni mampu menerima dan menampung makna-makna ilahiyah. Maka perumpamaan yang tepat baginya adalah pena ilahi. Pena itu adalah ilmu. Pena itu adalah ilmu cahaya Allah. Maka dalam Al-Quran pertama kali dijadikan adalah pena. Cahaya Allah. Ilmu itu cahaya Allah tidak? Kepencet 2 kali kepada saudara Arismano, beruntunglah dapat 1 lop-lopnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak sih. Baru naik kepencet sama saya, beruntunglah. Rezeki. Ya. Nah, itu yang dijadikan pertama, itu dikatakan pena ilahi. Pena ini tidak sekedar alat tulis, tetapi lambang dari asal mula pengetahuan dan kehendak yang memancar daripada segala sumber ilmu. Maka pena itu adalah ilmu yang dikatakan cahaya ilahi. Jika sebagian dari substansi reseptif tersebut menerima ilmu lebih dahulu dan kemudian menyampaikannya kepada entitas lain juga yang juga reseptif, maka gambaran simbolisnya adalah Al-Lauf Al-Mahfuz yang telah tertulis di situ. Lembaran suci yang terjaga ataupun perkamen terbentang yang belum tergulung. Ia juga menjadi tempat terjaganya segala ketetapan dan pengetahuan yang mengalir dari pena ilahi. Kalau jatuh kedudukan kepada Rasulullah, itu bertempat di hati Rasulullah. Sifat Laul Mahfuz tadi itu terdapat kepada hati Rasulullah. Maka Rasulullah mengetahui daripada awal dan sampai akhir dunia ini. Maka Rasulullah bersabda,
dijadikan hari ini pada hari Jumat dan berakhir pun pada hari Jumat. Nabi Adam dijadikan pada hari Jumat, meninggal pada hari Jumat. Ditempatkan pada hari Jumat di surga pada hari Jumat dan diturunkan pula pada hari Jumat. Terbentang semuanya di hati Rasulullah itu. Maka di tiang aras itu ada kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, kan begitu? Begitu kan? Ya, ya Bu ya. Dalam alif. Ya. Bagaimana kita membuktikan kalimat itu di batang tubuh kita agar tambah keimanan kita? Ini la ilaha illallah di sini. La ilaha illallah. Ya. Tulang punggung kita itu la ilaha illallah itu. Ya. Saluran pernapasan kiri dan kanan la ilaha illallah itu. Maka batang tubuh kita tengkorak tadi itu ketika sujud melapaskan Muhammad, ketika tidur melapaskan Muhammad. Tidakkah itu sebagai bukti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Bukankah Nabi Adam meminta sebagaimana ia menjadi pengikut Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, karena dia melihat di tiang aras la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka rupalah kepada Nabi Adam tadi itu, tengkorak tadi itu. Maka disitulah membekas sampai sekarang ke anggota tubuh kita. Laksana tiang aras tadi itu, tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini tampak tidak dibekam tentang tubuh kita. Maka pergerakan napas naik itu teraki, naik, turun naik turun karena kehadirat ilahi. Yang kedua mengikuti jalan Rasulullah, tidak boleh lepas itu. Ingin usul kepada Allah, jalan ikut jalan Rasulullah. Sudah dapat membuktikannya itu? Bisa nikmat. Allah. Yang kedua, di mana wajah tadi itu menghadap di situ wajah Allah. Apa contohnya? Ini cerminan hati tidak muka kita ini? Dan hati. Cerminan hati. Maka tak boleh kita tidak memandang selain daripada kebesaran Allah, memandang selain daripada cahaya Allah, wajah Allah tadi itu tidak boleh itu. Kenapa? Ini cerminannya. Yang wajib kepada hati tadi itu. Tidak boleh memandang selain itu. Yang ditempatkan. Maka rahasia daripada mengingat suatu kewalian ketika kita melihat seseorang tadi itu langsung ingat kepada Allah. Itu kan ciri-ciri kewalian kan? Ya enggak? Kalau dilihat umpamanya yang lain itu teringat utang, itu bukan wali itu. Berutang. Ya kan? Mana wali itu? Apa rahasianya? Di sini ini perumpamaan. Laksana alif, alif, lam, lam, ha. Maka di sini hamzah, di sini hamzah. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, Allah, hu. Maka tak boleh di hati itu berpaling selain daripada Allah. Itu kewajibannya. Ketika berpaling, mukanya itu gelap. Ketika ianya ingat, menghadap, mukanya itu berseri-seri. Situ rahasianya. Tapi kalau tahu ini, jangan pula mengaku-ngaku wali. Kita bukan wali santri ya.
Boleh nikah. Waalaikumsalam. Boleh. Ini cuma sekedar tahu saja, betul merasa pula wali. Dikepret aja orang itu. Maka ini adalah cerminan hati, berkewajiban hati tadi itu memandang di situ wajah Allah. Tidak boleh tidak. Itu yang wajibnya. Haram ketika tidak terpandang berpaling. Ketika betul berpaling, disitulah dikatakan kesyirikan. Bukan menyembah berhala saja. Pandangan juga mengundang daripada kesyirikan kalau tidak pas kedudukannya. Jangankan perbuatan lisan, pandangan saja kalau tidak pas kedudukannya membawa syirik. Membawa kelalaian. Membawa kepada kemaksiatan. Jadi di batang tubuh tadi itu telah Allah isyarahkan. Tinggal kita memahami, mengaplikasikan dalam kehidupan, jangan kita mengotori hati. Taat akan perintah Allah selalu dan mengikuti jalan Rasulullah SAW. Ia menjadi tempat terjaganya segala ketetapan dan pengetahuan yang mengalir dari pena ilahi sebelum kemudian diturunkan ke berbagai lapis keberadaan. Selanjutnya, apabila terdapat sesuatu yang lebih tinggi daripada pengukir ilmu, yakni entitas yang mampu menggerakkan dan mengendalikan pena, maka perumpamaan yang sesuai baginya adalah tangan. Perumpamaan daripada tangan tadi itu adalah kuasa Allah. Maka bergerak tangan tadi itu, rasakan kuasa Allah, kudrah Allah, ilmu Allah, irada Allah. Jelas. Ini juga yang disampaikan oleh spiritual perjalanan Quranian daripada Imam Ghazali. Jika dalam hadirat ilahi ini terdapat susunan yang mencakup tangan, pena, lauf, dan kitab yang semuanya tersusun secara bertingkat dan hierarkis, maka struktur ini dapat dianalogikan dengan bentuk manusia sebagai sebuah sistem yang harmonis dan teratur. Kemudian, apabila bentuk manusia itu sendiri ternyata memiliki struktur hierarki yang mencerminkan susunan ilahiyah tersebut, yang mana susunan ilahiyah? Kita melihat, karena diperlihatkan, melihat adanya ruh itu adalah pancaran daripada nurullah. Nurullah pun bergerak karena ada zatnya. Maka berkewajiban zat tadi itu adalah asmanya Allah. Berkewajiban mata ini hanya memandang dan melihat. Dan begitu juga pendengaran, dan begitu juga anggota tubuh. Karena yang wajib itu zat wajib al-wujud adanya, enggak boleh tidak. Bukan bermakna bersatu, tetapi ranahnya ini iman. Yang keterkaitan kepada sumber tadi itu. Ketika kita melihat ini teringat sumber, maka disitulah dikatakan sumber daripada Allah ini. Disitulah kita memahami bahwa kita melihat karena Allah, karena ilmu kodrah riordannya, disebut cahayanya. Kan begitu? Jadi yang ditampakkan itu adalah cahayanya. Yang ditempatkan itu adalah cahayanya. Ya. Cahaya keagungan. Kemuliaan. Cahaya keagungan. Bukan zat yang diterjalikan, yang ditempatkan bukan. Salah itu. Jadi Nurullah inilah pantulan yang daripada zat tadi itu, yang untuk memahami daripada Tuhan harus dipahami ketuhanannya, bukan Tuhan yang dipahami, ketuhanannya. Itu. Maka dilarang wanti-wanti itu jangan mengkaji zatku, itu nggak boleh.
Hanya batasan itu. Tapi kalau usul tadi itu langit dan bumi tidak dapat menampung zatku, ranahnya usul. Ketika ianya melihat ingat kepada sumber, ranahnya iman. Tidak boleh digambarkan, tidak boleh dianalogikan. Maka di situ sebagai pembatas keterkaitan ketika kita melihat ini, ingat kepada sumber. Langsung menyebut Allah, merasakan segalanya jada selain daripada Allah, sehingga dietikatkan pohon ini fana, yang hakiki hanya Allah. Itu batasan. Cepat kunci di situ. Cobalah untuk memahami tadi itu. Hilangkan hiruk pikuk kita kepada duniawi, hilangkan lintas-lintasan tadi itu. Nah, itu yang dihilangkan dulu. Karena dalam wilayah kesucian, ketika kita bergerak saja tadi itu merasakan kesucian Allah, melalui kesucian Allah, merasakan ilmu Allah melalui ilmu Allah, qudrat dan irda Allah. Maka setiap gerak tadi itu akan nikmat, karena itu yang dikatakan rahmat, keberkahan yang Allah berikan. Jelas. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan melalui kita, melalui Allah. Maka kita meninggal itu lihat diri kita, lihat diri kita, jangan lihat yang lain. Kenapa? Di diri kita itu adalah kebesaran Allah dan keesaan Allah yang Allah tampakkan. Hilangkan hiruk pikuk dunia segalanya itu. Meninggallah dalam keikhlasan. Contoh, maka dikatakan kepada mayit tadi itu, innalillah, daripada Allah tidak ilmu tadi itu. Yang kita melihat itu daripada Allah tidak. Maka akan kembali kepada Allah. Maksudnya kembali kepada Allah, tertuju kepada Allah saja, tidak boleh yang lain. Sudah jelas memaknainya itu. Dari Allah kepada Allah. Kan begitu, dari Allah kepada Dari Allah kepada Allah menuju Allah. Dari Allah kepada Allah bermakna di situ inilah ketika ini daripada Allah, penglihatan ini dari atas ilmunya tertuju hanya kepada Allah tidak? Tertuju kepada Allah saja. Nah, harusnya begitu. Tertuju kepada Allah dalam rangkaian mengikuti perintah Allah, menjauhi apa yang segala diharamkan Allah. Pandangan pendengaran tadi itu hanya tertuju kepada Allah saja. Itu yang dikatakan kajiannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan ketika kita meninggal saja diucapkan kelima itu. Berarti tiap waktu fokus kepada Allah saja, Bu ya? Iyalah. Nggak fokus kepada maskara, nggak fokus kepada listrik, menyemonyong mulut begitu. Mana nih? Kan ada saya kirimkan ke Bunda itu maskara 2 meter itu. Iya, saya pikir itu nggak ada, ternyata ada, Bu ya, kirim itu foto. Iya. Ada itu foto mak-mak yang pakai maskara 2 meter panjangnya. Saya aja menggigil lutut melihatnya. Oh, ngeri amat mak-mak ini. Bunda Dharma. Pantas selalu ada yang disebut, Bu ya, karena memang ada dilihat betul. Astagfirullahaladzim. Ada dilihat kan Bunda Nita mengirimkan berarti ke Bunda Dharma ya? Belum, nanti saya kirim, Bu ya, bunda-bunda. Kirimkan Bunda. Harus dicerita, jadi saya ketawa. Enggak, kan saya ketawa, Bu ya, karena saya bilang pantas ada bahannya, Bu ya, karena memang betul-betul ada dia lihat. Lengkap kita kan tidak pernah lihat, Bu ya, Vel, pakai maskara sampai 2 meter. Nanti saya share, Bu, Bunda. Iya. Share lah, Bun, biar saya lihat, Bun. Astagfirullahaladzim.
Nah, jadi setiap saat, setiap apa hanya berfokus kepada Allah, suhud di situ. Jadi suhud itu fokusnya panca indrawi hanya kepada keilahian, ketuhanan. Suhud itu fokusnya indrawi, zahir dan batin hanya kepada ketuhanan. Gak boleh tidak. Karena mencapai suatu ketenangan tadi itu hanya dengan suhud. Begitulah yang disampaikan sebagaimana keterkaitan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang yang tidak tenang tadi itu hanya semata-mata kepada Allah tujuannya, tidak ada yang lain. Dua saja itu membawa kegelisahan kepada kita. Maka ketika tidak zikir, tidak ingat kepada Allah, gelisah hati tadi itu. Kuncinya di sana. Sudah diperjelas dalam perjalanan ketika kita tidak zikir tadi itu, hati kita gelisah. Kan sudah jelas di situ. Sebagai keterangan dan penerangan kepada kita diwajibkan hanya selalu ingat kepada Allah. Yang mengunci daripada ketenangan tadi itu selalu tenang ianya. Aturan iman. Biasa guys. Kadang-kadang kalau kita sudah terbiasa untuk tadi kena kelalaian sebentar, lalu ada jeda waktu untuk kita tidak mengingat itu, ada rasa gimana gitu, langsung masuk lagi untuk mengingat. Itu, alhamdulillah terasa. Ya. Ini saudara Ismail ini kalau dia sudah ongkem ini mulutnya sudah bergetar-getar mau berbicara ini karena mulut hatinya telah mau berbicara itu, tapi dia tahannya saja itu, berbicaralah. Cara itu. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang guru terlihat seperti mau bicara, padahal ada saja yang membuat bahagia dari dalam mendengarkan serahan-serahan guru. Jadi kadang begini guru, Apa? nikmat saja rasanya. Masya Allah. Alhamdulillah saudara. Alhamdulillah guru. Jangan cerita-ceritakan orang lain itu, nggak boleh diceritakan. Hanya kepada majelis kita nggak apa-apa diceritakan. Ya. Janji bang. Baik, kita lanjutkan. Apabila terdapat suatu yang lebih tinggi daripada pengukir ilmu, yakni entitas yang mampu menggerakkan dan mengendalikan pena, maka perumpamaan yang sesuai baginya adalah tangan. Tanpa ilmu Allah, tanpa kodrat Allah, iradah Allah melalui ilmu kodrah dan iradah Allah juga ada. Hilangkan hiruk pikuk dunia, terfokus di situ, tenang, maka lezat rasanya. Kunci di situ. Kunci di situ. Jika dalam hadirat ilahi ini, jika dalam hadirat alihi ini, nah itu disebutkan kehadiran hati dengan Allah. Hudur hati dengan Allah itu disebutkan. Yang disebutkan juga oleh Imam Ghazali, dalam hadirat ini terdapat susunan yang mencakup tangan, pena, lauf, dan kitab yang semuanya tersusun secara bertingkat dan hierarkis. Maka struktur ini dapat dianalogikan dengan bentuk manusia sebagai sebuah sistem yang harmonis dan teratur. Kemudian, apabila bentuk manusia itu sendiri ternyata memiliki struktur hierarki yang mencerminkan susunan ilahiyah, apa susunan? Ini kan kebesaran Allah, jasad kita, rohani kita itu keesaan. Susunan ilahiyah itu. Maka manusia itu adalah cerminan daripada bentuk Allah yang Maha Agung, pantulan cahaya Allah. Jelas?
Insya Allah jelas guru. Pantulan daripada zat Allah disebut cahaya Allah. Maka pewaris nabi-nabi itu cahaya Allah. Rasul tadi itu cahaya Allah. Dan pewaris nabi itu cahaya Allah. Yang mana ianya disembuskan oleh Allah dalam hatinya tadi itu. Ada cahaya asal, ada yang dikatakan embusan. Maka dahulu pernah dikatakan bahwa ilmu pewaris nabi tadi itu, orang ulama yang akhirat tadi itu adalah cahaya daripada Allah. Maka ketika dia hadirkan kita, etikatkan itu adalah dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham? Insya Allah guru paham. Paham berkat ilmu kodra dan irada Allah juga sehingga bisa paham guru. Karena Allah memahami. Allah yang memahami, memberikan pemahaman. Apabila bentuk manusia itu sendiri ternyata memiliki struktur hierarki yang mencerminkan susunan ilahiyah tersebut, maka manusia itu adalah cerminan daripada bentuk Allah yang Maha Agung. Maksudnya apa? Bentuk tadi itu rupa. Jangan dirupai Allah dengan diri kita, itu tidak boleh. Maksudnya adalah cahaya Allah. Nah, di sini mengartikan bahasa-bahasa kitab tadi itu harus dicerna dengan baik. Kalau tidak, meleset. Namun penting untuk membedakan antara ungkapan dalam bentuk Allah yang Maha Penyayang dalam bentuk Allah. Sebab dalam hal ini menjadikan dasar pembentukan adalah sifat rahmat kasih sayang Allah. Maka kita hanya merasakan kasih sayang Allah melalui kasih sayang Allah, tidak? Iya guru. Terpandanglah segalanya itu di atas kasih sayang Allah melalui kasih sayang Allah. Terpandanglah rahmat Allah melalui rahmat. Jadi dalam konteks yang kedua, yang pertama sekali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rahmatnya. Ilmu tadi itu rahmat Allah, tidak? Sudah. Maka tampak tidak di setiap sesuatu tadi itu rahmat Allah. Dapat dia. Insya Allah. Tampak. Tampak tidak kepada kita tadi rahmat Allah melalui rahmat Allah. Ini yang dikatakan Nur Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikatakan Nur Sallallahu Alaihi Wasallam bermusyahadah dengan Nur Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ruh yang dirahmati tadi itu. Maka menyebut tadi itu Zahir Batin Nur Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena orang yang dirahmati Allah. Yang mengikuti jalan Rasulullah. Karena Rasulullah membawa rahmat. Terpercik dia di situ. Maka ada percikan cahaya ilahiyah disebut di situ adalah hembusan disebut waridat ilahiyah. Kalau percikan Rasulullah SAW adalah syafaat Rasul. Ilmu waris daripada Rasul. Itu yang kedua. Yang ketiga mengikuti jalan Rasul. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah serta hadisnya. Ini pun dikatakan percikan. Apakah semua orang mengikuti daripada jalan Rasul? Tidak kan? Hanya orang-orang yang dikendaki dengan sesuatu hal dari itu dikatakan percikan. Sama kita memercikan air, ketika kita memercikan air, apakah keseluruhan tanaman itu yang tersiram? Tidak. Hanya terkena percikan tadi itu saja. Nah, itu dikatakan percikan. Jangan dianalogikan percikan itu menyeluruh. Tetapi percikan itu yang terkena saja. Orang-orang yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang dikehendaki Allah dalam rahmatnya. Jadi ketika kita mengkaji ini, dia nanti akan berkesesuaian. Tidak ada di situ berlarian dari awal sampai akhir pun dia akan bersesuaian itu. Kan begitu? Ketika dalam kepemahaman yang dipahamkan Allah tadi itu, sehingga dia sejalur. Awal, tengah, akhir pun sejalur dia itu, tidak ada berantakan di situ. Tetapi kalau misalnya dari awal itu sudah berantakan, maka akhir pun akan berantakan. Kemana-mana jadinya. Ngambang jadinya. Tidak ada menemukan kedudukannya. Kan begitu? Betul Bu ya.
Diulangi kembali. Dalam bentuk Allah yang Maha Penyayang dan dalam bentuk Allah, sebab dalam hal ini menjadi dasar pembentukan adalah sifat rahmat kasih sayang Allah, yakni ilahi. Rahmat inilah yang menjadi sebab dan sarana terbentuknya hadirat ilahi. Maka yang didulukan berkesesuaian. Karena Imam Ghazali ini panutan kepada Hakim At-Tirmizi. Hakim At-Tirmizi mengatakan bahwa yang pertama sekali yang dijadikan adalah rahmat. Memancarlah nurullah tadi itu yang keterkaitan kepada ilmu qadrah dan irada Allah. Itu disebut nur. Yang ditajalikan kepada kita, yang diberikan kepada kita, yang diberikan kepada sekalian alam, sehingga bergeraklah. Maka bergeraklah ini kan bermakna diri kita ada ruh, alam ini ada ruh. Ruhnya apa? Cahaya Allah. Kan begitu? Nurullah. Pertama. Jadi semuanya nanti akan berkesesuaian. Rahmat inilah yang menjadi sebab dan sarana terbentuknya hadirat ilahi dan dalam rupa manusia. Maka zahir batin kita ini adalah cahaya Allah, maka zahir batin kita ini rahmat Allah. Dan alam semesta ini adalah rahmat. Menjadikan bukan sekedar refleksi, melainkan manifestasi dari sifat kasih sayangnya yang tertinggi. Maka diberikanlah seluruhnya itu bentuk daripada kasih sayang Allah kepada orang taat, kepada orang yang kafir, kepada orang yang bermaksiat, kepada orang yang baik. Diberikan selalu kasih sayang Allah. Tidak ada Allah membedakan. Kan begitu? Tetapi waridat ilahiyah, hidayah bagi orang yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmatnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu dia memberinya bentuk yang ringkas namun mencukup seluruh unsur yang ada di alam semesta. Maka menjadi lembaga, disebut lembaga Adam untuk kita kaji tadi itu, api, angin, air, tanah. Semuanya itu tak lain adalah nurullah. Sehingga seolah-olah Adam adalah representasi atau miniatur dari keseluruhan alam. Maka batang tubuh kita ini menurut miniatur daripada alam untuk mengambil paham. Atau sebuah ringkasan padat dari jagat raya, bentuk Adam yang kami maksudkan ini adalah struktur wujudnya dibentuk langsung oleh tangan Allah. Maksudnya daripada kuasa Allah, daripada rahmat Allah, daripada nurullah, daripada ilmu Allah. Qadrah dari Allah. Maka samalah keterkaitan dalam hal tadi itu, ranah daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mengajarkan dalam ketauhidan. Oleh sebab itu, manusia dapat diibaratkan sebagai tulisan tangan ilahi. Tulisan itu gambaran. Yang terukir. Maka bayangan. Bayangan tadi itu pantulan daripada cahaya Allah. Ketika memantul ia mendapati, maka tampaklah cahaya Allah tadi itu. Melalui cahaya Allah. Bukan dalam arti huruf-huruf yang tertulis atau simbol-simbol visual, melainkan dalam makna yang lebih luhur dan transenden. Tulisan tangan Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai bentuk tulisan apapun dan sepenuhnya bebas dari batas huruf atau tanda baca. Maksudnya itu adalah tajali ilmu Allah. Pena tadi itu, rahmat Allah, kasih sayang Allah tadi itu. Itu dikatakan tulisan tadi itu. Maka diumpamakan kepada tulisan.
maka tulisan itu adalah perumpamaan bagi daripada ilmu Allah, cahaya Allah. Demikian pula firman-Nya yang suci daripada pada perwujudan sebagai suara atau rangkaian huruf. Penanya bukanlah kayu, bukan pula bulu, dan tangannya maha suci dari segala bentuk materi seperti daging dan tulang. Andaikan bukan karena rahmat ilahi, manusia tidak akan mampu mengenal Tuhannya. Sebab seseorang hanya dapat mengenal Tuhannya melalui perkenalan terhadap dirinya sendiri. Maka pengetahuan tentang Tuhan merupakan salah satu manifestasi dari rahmat Allah. Karena itulah Nabi Adam diciptakan dalam bentuk yang maha penyayang, bukan dalam bentuk Allah. Sudah jelas? Maka hanya dalam rasa kasih sayang tadi itu yang dapat dirasakan melalui kasih sayang Allah. Ini yang selalu didawamkan. Sama tidak dengan Imam Ghazali spiritualnya ini? Perlu dipahami bahwa hadirat ilahi berbeda dengan hadirat rahmat, hadirat kerajaan melakut, dan hadirat ketuhanan rububiyah. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan untuk berlindung kepada semua hadirat ini, sebagaimana telah disebutkan dalam firman-Nya. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia. An-Nas ayat 1-3. Seandainya bukan karena makna dan kedalaman ini, niscaya akan tepat jika disebutkan bahawa manusia diciptakan dalam bentuk Allah. Namun yang disebutkan dalam hadis sahih adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dalam bentuk yang maha penyayang. Bermakna daripada kasih sayang Allah. Bermakna daripada kasih sayang Allah, dapat merasakan kasih sayang Allah melalui kasih sayang Allah. Kan seringkali kita menyampaikan berkesesuaian dengan sabda Rasul, berkesesuaian dengan apa juga yang disampaikan oleh Hakim At-Tirmizi dan Imam Ghazali ini. Bentuk Nabi Adam alaihissalam manusia secara umum itu menyerupai citra zat yang penyayang. Citra zat, bukan zat. Citranya apa? Nurullah. Kan begitu yang sering kita kaji. Ini juga yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Citra zat. Citra zat adalah ketuhanan. Ketuhanan itu adalah cahaya Allah. Cahaya Allah itu adalah afal dan sifat yang disebut wajah Allah. Bukan dari zat secara mutlak. Bukan daripada zat secara mutlak. Maka ada yang mengatakan Allah di dalam diri tadi itu kan melenceng itu dalam kajiannya. Kan kemutlakan Allah di situ diambil secara mutlak. Kan begitu. Pernah disampaikan bahwa tidak bergerak bayang-bayang kalau tidak digerakkan jasad. Jasad tidak bergerak kalau digerakkan oleh ruh. Ruh tidak bergerak kalau tidak adanya cahaya Allah. Bukan zat Allah langsung. Melalui cahaya Allah dulu. Baru zat Allah. Sehingga tidak memutlakkan ruh tadi itu Allah. Ya, paham. Paham kan? Di sini banyak yang tergelincir itu mengatakan Allah di dalam. Dalam diri mana? Dikejar dia tidak mau menjawab. Jangan kita terkecoh dengan hal-hal yang keterkaitan kepada tidak terinci nanti, maka akan tergelincir. Maka pernah kita sebutkan, ruh kita itu pancaran nurullah. Bukan zat. Bukan. Sumbernya derajat usul tadi itu, maka di dalam nur ada aku, kata Allah. Maksudnya apa derajat usul? Ketika melihat ini teringat kepada sumber, karena asal daripada Allah. Ya. Usul daripada Allah. Itu derajat usul namanya. Ranahnya iman. Allah. Kan terperinci jadinya itu.
memandang segala makhluk Allah itu, kita memandang, mengedepankan pandangan Allah. Ini baik Pak Erlan umpamanya di kebun kan gitu. Saya juga umpamanya lagi berkebun. Ya, kita Pandangan Allah. lanjutkan. Bentuk Nabi Adam alaihissalam, manusia secara umum, itu menyerupai citra zat yang maha penyayang. Citra daripada zat maha penyayang tadi itu adalah ketuhanan. Yang disebut nurullah, disebut nur wujud, disebut wajah Allah. Yang keterkaitan dirincikan dalam bentuk umum adalah afal dan sifat. Dirincikan lagi ilmu qadrah irah Allah, yakni kasih sayang Allah. Maka selalu kita merasakan kasih sayang Allah melalui kasih sayang Allah. Ini yang dikatakan sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dalam bentuk yang maha penyayang. Terpandang rahmat tadi itu melalui rahmat Allah. Untuk menjelaskan perbedaan antara hadirat kerajaan malakut dengan hadirat ketuhanan yakni ilahiyah dan rububiyah yakni pemeliharaan, ini sesungguhnya membutuhkan penjabaran yang panjang. Karena itu kita lewati bagian tersebut untuk saat ini. Biarkanlah beberapa contoh yang telah disebutkan cukup menjadi bekal. Nah, tadi telah kita sampaikan itu. Tetapi di sini dipersingkat oleh Imam Ghazali, tetapi telah kita terangkan. Karena pembahasan ini ibarat samudera tanpa batas. Jika engkau merasa berat menerima perumpamaan-perumpamaan ini, maka tenangkanlah hatimu dengan firman Allah. Allah menurunkan air hujan dari langit lalu mengalirkan air itu di lembah-lembah sesuai dengan ukurannya masing-masing. Bermakna kepemahaman tadi itu Allah berikan kepada hati kita sesuai dengan kadar tadi itu. Dan begitu juga di dada tadi itu dicucuri rahmat dan mengalir air rahmat dalam hati tadi itu. Tergantung sebagaimana jalan spiritual dan keyakinan, ketakwaan kita. Kita tidak ada umpamanya laki-laki dan perempuan ini perbedaan. Yang membedakan itu adalah ketakwaan. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa dengan air dalam ayat ini adalah ilmu Allah tadi itu. Dalam Al-Quran, sedangkan lembah diumpamakan sebagai hati manusia, maka ilmu itu mengalir di hati. Maka memahami karena dipahamkan Allah. Sudah jelas. Jelas. Alhamdulillah. Ya, keterkaitan kepada waktu kita masih panjang untuk ke depannya. Ini adalah pembahasan yang tadi siang yang kita sambung. Maka kita akan masuk kepada tema yang kedua, memahami realitas ketuhanan. Maka adakah sebelum ini Bunda dan Bapak kita ingin menyampaikan sesuatu? Kami persilakan.